Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Akbar Fatur Rahman dari kelas 4A2 dengan NIM F10712011053 akan mempresentasikan mengenai foto sebagai media pembelajaran. Foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Foto termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, gambar, dan lukisan tercetak. Yang kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, film strips, dan transparencies. Foto bisa dipergunakan baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok kecil, maupun untuk kelompok besar yang dibantu dengan proyektor opaque atau opaque projector. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mempergunakan foto sebagai media visual pada setiap kegiatan pengajaran, antara lain, 1. Pergunakanlah gambar untuk tujuan pelajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Tujuan khusus itulah yang mengarahkan minat siswa kepada pokok-pokok terpenting dalam pelajaran. Bila mana tujuan instruksionalnya yang ingin dicapai adalah kemampuan siswa memperbandingkan kondisi kehidupan wilayah utara belahan bumi, di tengah-tengah atau daerah khatulistiwa, dan wilayah selatan belahan bumi, maka pengelompokan gambar-gambarnya harus memperhatikan perbedaan yang jelas. 2. Padukan gambar-gambar pada pelajaran, sebab keefektifan pemakaian gambar-gambar fotografi di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Bila mana gambar-gambar itu akan dipakai semua, perlu dipikirkan kemungkinan-kemungkinannya dalam kaitan pokok-pokok pelajaran. Pameran gambar di papan pengumuman pada umumnya mempunyai nilai kesan impresi sama seperti di dalam ruang kelas. Gambar-gambar yang real sangat berfaedah untuk suatu mata pelajaran karena maknanya akan membantu pemahaman para siswa dan cara itu akan ditiru untuk hal-hal yang sama di kemudian hari. 3. Pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja daripada menggunakan banyak gambar tetapi tidak efektif. Hemat dalam penggunaan gambar yang mengandung makna dan jumlah gambar yang sedikit namun selektif akan lebih baik daripada menunjukkan gambar-gambar yang serabut tanpa pilih-pilih. Banyaknya ilustrasi gambar secara berlebihan akan mengakibatkan para siswa merasa dirongrong oleh sekelompok gambar yang memikat mereka, akan tetapi tidak menghasilkan kesan atau impresi visual yang jelas. Yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama. Gagasan utama yang dibentuk dengan baik melalui ilustrasi tambahan bisa saja berfaedah untuk memperbesar konsep-konsep permulaan. Penyajian gambar hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memperagakan konsep-konsep pokok, artinya apa yang terpenting dari pelajaran itu, lalu diperhatikan gambar lain yang menyertainya, lingkungannya, dan lain-lain berturut-turut secara lengkap. 4. Kurangilah penambahan kata-kata pada gambar karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita dalam penyajian gagasan baru. Misalnya dalam pelajaran sejarah, para siswa dengan mempelajari gambar candi gaya Jawa Tengah dan Jawa Timur menjelaskan mengapa gambarnya tidak sama. Apa ciri-ciri yang membedakan satu sama lain? Gurun bisa saja tidak mudah dipelajari oleh para siswa dengan bertempat tinggal di lingkungan hutan tropis. Dengan demikian pula dengan supermarket yang terdengar asing bagi siswa-siswa yang hidup di kampung. Melalui gambar itu, mereka memperoleh kejelasan tentang istilah verbal. Guru yang baik akan menyadari bahwa dengan mengurangi deskripsi verbal kepada gambar-gambar yang ditampilkan akan terasa manfaatnya. 5. Mendorong pernyataan yang kreatif. Karena melalui gambar-gambar siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan seni grafis serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Keterampilan jenis keterbacaan visual dalam hal ini sangat diperlukan bagi para siswa dalam membaca gambar-gambar itu. 6. Mengevaluasi kemajuan kelas bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar, baik secara umum maupun secara khusus. Guru bisa menggunakan gambar datar, slides, atau transparan untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa.
Pemakaian instrumen tes secara bervariasi akan sangat baik dilakukan guru dalam upaya memperoleh hasil tes yang komprehensif serta menyeluruh. Dalam memilih foto sebagai media pembelajaran, ada 5 kriteria untuk tujuan pengajaran, yaitu 1. Foto harus cukup memadai, artinya pantas untuk tujuan pengajaran dan harus mampu menampilkan gagasan, bagian informasi, atau satu konsep jelas yang mendukung tujuan serta kebutuhan pengajaran. Di samping itu, foto hendaknya realistik dan hidup, memiliki pewarnaan yang bagus, dan harus cukup besar sehingga rinciannya bisa diamati untuk dipelajari. Oleh karena itu, untuk memilih foto, perlu memperhitungkan kesesuaiannya dengan tingkat usia anak. Sedikit unsur terdapat di dalam foto adalah cocok bagi anak-anak usia muda. Demikian pula dengan gambarnya yang harus sederhana dan gagasannya yang tidak kompleks. Jadi, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membaca foto itu, misalnya kecerdasan, lingkungan, pengalaman sebelumnya, dan daya imajinasi. 2. Foto harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Foto yang memenuhi persyaratan mutu seni hendaknya juga memenuhi beberapa faktor, yaitu A. Komposisi yang baik merupakan ciri fundamental efektivitas gambar yang baik atau pengorganisasian keseluruh unsur-unsur gambar yang baik. Artinya, gambar itu mempunyai pusat perhatian yang jelas, sehingga memberikan keseimbangan kepada gambar secara keseluruhan. Kedudukan dan arah-arah garis, pemakaian cahaya, bayangan, serta pewarnaan, misi, pesan yang ingin dikomunikasikan bukan bersifat fisik. Keefektifan suatu gambar ditentukan oleh sejauh mana baik gagasan dikomunikasikan melalui gambar itu. B. Pewarnaan yang efektif, berarti pemakaian warna-warni secara harmonis merupakan ciri kedua dari kualitas artistik suatu gambar. Gambar berwarna harus dipilih betul menurut kenyataan dan alamiah, misalnya merah, biru, hijau, dan violet. Warna-warna campuran hanya dipergunakan bila ingin menonjolkan makna tertentu terhadap gagasan yang ditampilkan ke depan. Para siswa usia muda kurang memperhatikan gagasan dan warna-warna yang natural, alamiah, atau sebenarnya. Hal itu patut diketahui benar oleh seorang guru. Misalnya, mereka memberikan warna merah pada kereta api, pohon-pohon ungu, bergantung pada spontanitas ekspresinya. Fungsi utama pada gambar adalah kesan realismenya dan mampu untuk meningkatkan perhatian dari yang melihatnya. C. Teknik merupakan ciri yang ketiga dari gambar yang baik untuk tujuan pengajaran. Teknik pemotretan yang unggul bernilai lebih dari komposisi dan pewarnaan. 3. Foto untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Gambar yang tajam dan kontras mempunyai kelebihan karena ketepatan dan rinciannya menggambarkan kenyataan secara lebih baik. Yang tidak kurang pentingnya adalah besarnya gambar sehingga tampak jelas ke seluruh siswa. Jika ukuran gambar terlalu kecil, maka akan sulit diamati sehingga pemahaman dan daya tarik terhadap gambar merosot dan perhatian siswa kepada gambar pun hilang. 4. Validitas gambar. Gambar yang melukiskan suasana dramatis atau mencekam, adegan yang ideal, lebih pantas dipajang daripada untuk tujuan pengajaran. Gambar-gambar yang representatif dari bidang studi tertentu yang menampilkan pesan yang benar menurut ilmu merupakan gambar-gambar yang tepat untuk maksud pengajaran yang sahih. Misalnya, para petani di negeri Belanda bersepatu kayu, petani di negara berkembang yang mempergunakan kerbau dan bajak di sawah-sawah, jalan-jalan layang di kota-kota besar, semua itu ditampilkan sebagaimana adanya dan tidak perlu didramatisasi. 5. Memikat perhatian peserta didik. Memikat perhatian kepada peserta didik cenderung kepada hal-hal yang diminatinya, yaitu terhadap benda-benda yang akrab dengan kehidupan mereka. Misalnya binatang-binatang, anak-anak, kereta api, perahu, kapal terbang, dan sebagainya. Jadi, gambar-gambar yang nyata dan hidup adalah gambar yang mempunyai pusat minat yang baik. Dan hal-hal yang sangat akrab dengan kehidupan para siswa merupakan gambar yang memikat.
Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari gambar fotografi dalam hubungannya dengan kegiatan pengajaran, antara lain satu, mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Dua, harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya, dan cara memperolehnya mudah sekali tanpa perlu mengeluarkan biaya karena dapat diperoleh dengan memanfaatkan kalender bekas, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan lainnya. Tiga, gambar fotografi bisa dipergunakan dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. Mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dari ilmu-ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta. Empat, gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Menurut Edgar Dale, gambar fotografi dapat mengubah tahap-tahap pengajaran dari lambang kata atau verbal symbols beralih kepada tahapan yang lebih konkret, yaitu lambang visual atau visual symbols. Kelemahan yang dimiliki oleh gambar fotografi untuk media pembelajaran, yaitu satu, beberapa gambarnya sudah cukup memadai, akan tetapi tidak cukup besar ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali bila mana diproyeksikan melalui proyektor. Dua, gambar fotografi adalah berdimensi 2 sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3, kecuali jika dilengkapi dengan beberapa gambar untuk objek yang sama atau adegan yang diambil dilakukan dari berbagai sudut pemotretan yang berlainan. Dan yang terakhir, setinggi apapun keindahan dari gambar fotografi, media ini tetap tidak memperlihatkan gerak sepertinya gambar hidup. Namun demikian, beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak. Dapat saja dicobakan dengan maksud guna meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Sekian dari saya untuk pembahasan foto sebagai media pembelajaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.